Tuh, ini masih bisa uppercut ya. Tapi balik lagi, cepat dan tepat. Kalau tekukan begini, makanya rumusnya keluar. Yang perlu kita yang keluar terserah, tangan kanan, tangan kiri. Keluar. Ingat, kalau dia kemari, ya keluar dia. Jadi bayangan kita bukan masalah lagi kanan apa kiri, keluar. Nanti kecuali ada rumus dalam dari belakang, todong segala macam. Tuh, ini berarti keluar. Karena kita tahunya setelah kita refleks. Kalau ini kan benar-benar kelihatan. Coba Ban, lagi Ban, yang mana? Keluar tetap. Kiri. Keluar juga tetap maksudnya. Maksudnya kiri yang dorong gitu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir alias Abang Hermantong. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya lagi kedatangan tamu nih. Kedatangan saudara. Yang satu udah terkapar tuh, Ketua Umum Cingkrik yang pakai baju monyet. Assalamualaikum ya. Terus dia adalah ketua umum dari Cingkrik Kuning TBB Bank Indonesia. Rencananya saya pengennya bantingan sama dia sebenarnya, atau membahas seputar tentang golok yang bakal dimana sih perbedaan Bang Agung cara ngambil golok dengan Bang Herman cara ngambil ilmu putaran golok. Nanti saya mau bahas sama Bang Agung. Juga di sini ada Bang Dia minta dipanggilnya I. Nama aslinya Ivan Kisti Alviniko. Channel yang sekarang itu dia Ici Uca. Kebanyakan tentang gelang bahar aja. Lihat aja tuh, dipamerin tuh biar katanya juragan bahar. Ya, Ivan juga salah satu praktisi Cingkrik Kuning TBB Bank Indonesia. Bahkan beliau adalah salah seorang pelatih yang memang udah terbentuk kader dari tahun 2014 kalau nggak salah. Terus satu lagi, ya ini yang megang kamera. Puter dong, biar kelihatan mukanya. Sini pegangin sini. Nah, Bang Aceng Gondrong ini kembaran saya ya. Kurus-kurusnya kita sama, gondrong-gondrong kita sama. Cuman makanya daripada nanti nggak bisa dibedain, rambutnya saya kuningin sedikit. saya merah. Iya, kalau dia merah kan kejemur, kalau saya kan merahnya di salon. Nah, dalam kesempatan kali ini nih Pan, kita mau ngapain nih Pan? Enaknya. Daripada duduk aja kita enak tuh gerak Bang sebenarnya. Iya, cuman saya kan pengennya bergerak, manfaatnya cuman jangan cuman kita yang ngambil. Biar manfaatnya juga bisa diambil sama orang. Kita bakal praktekin tentang cingkrik praktis ya. Meskipun secara teman-teman lihat saya ini kan bukan hanya dari cingkrik. Dari kecil juga kita udah belajar juga mainan keluarga. Ini saya lagi pakai baju MS Jalan 6 Pengasinan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para guru, baik yang masih ada maupun yang udah gak ada. Insya Allah sebelum kita mulai kita selalu berdoa. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang cingkrik praktis ya Pak. Udah siap belum? Siap lah. Oh iya, awalnya dia kan sama badannya mas saya. Tapi bisa bertelur begitu gimana tuh? Makan telur, tanamin telur sini. Mohon teman-teman maklumin kalau banyak salah. Contoh Pan, di jalan tuh kayak gimana sih? Contoh di jalan. Orang kan kalau kita ribut di jalan itu kan suka ada yang kayak begini, maaf ya. Ada yang nenteng baju satu atau nyekek buat ngemop doang ini ya. Terus juga ada yang jadi mau lo apa? Itu tangan dua. Ada juga tangan satu, mau lo apa ya? Gitu ya. Gitu. Terus ada juga, jadi gimana mau lo? Oh iya. Jadi banyak versi. Banyak versi. Banyak versi. Jangan bilang Ipan songong ya. Ini kita biar kelihatan natural. Memang kan cita-cita beliau ingin menjadi binatang film. Bintang film gitu kan. Sebelum digituin orang, maksudnya dideketin orang, itu kan pasti ada sebab. Nah, sebabnya ini kalau yang kita omongin sebab yang orang lain yang rese. Kalau kita yang rese, saya nggak sarankan pakai teknik ini.
karena ini bukan untuk orang-orang yang rese gitu. Kalau udah benar-benar kepepet aja ya. Jadi kalau misalkan emang Ipan tukang palak, tukang todong, jangan pakai teknik ini. Gitu. Ini khusus buat orang-orang yang dipalak, ditodong dan diresein lah kasarnya gitu. Saat dia masuk, jangan nunggu lama. Ini udah kecengklep keras, modalnya cuma teknik. Nanti saya bahas luar dalam lipat, cuma 3 teknik. Luar dalam lipat. Yang ini keluar. Kalau memang tenaga kita kecil, kita jongkok tapi tetap diambil luar. Ini masih teknik luar ya. 2 tangan, 1 tangan ke sini, 1 tangan sini. Cukup kita nengok dan jongkok. Wih, kasih mata bujang. Nah ini jangan pernah ragu buat pukul kematiannya. Kematian titik-titik kelemahan satu rahang. Kalau leher saya nggak utamakan ya, karena ya bisa berakibat fatal buat dia. Kita masih punya rasa kesian juga. Jadi kita hantem bagian rahang dan jatuhnya pasti ke situ. Coba kita pelanin. Satu, 2, nengok kanan, jongkok. Jongkok ini tangan posisi di sini langsung. Lari, mau injak, itu cara penghabisan kita. Begitu juga kanan dan kiri sama. Yang paling penting gua kuncir dulu deh. Ntar gua nggak kelihatan muka gue. Mungkin diginiin kita jangan buru-buru ya. Kalau buat pemula biasanya pemula belagu banget ya. Biasanya refleks itu kan kita belum langsung dapat cepat. Kalau tadi kan versi yang cepatnya. Begitu di cewek. Coba. Lu jangan macam-macam di sini ya. Bener bang, nggak ada bang saya bang. Gue minta duit dulu. Versi lambat ya. Atau gini bang, lu nggak apa-apa kan gue banding-banding. Ya sekarang itu versi yang dari sebelah kiri. Kita pakai gerakan lambat. Nanti ada 3 teknik ya. Habis ini 3 teknik yang perlu wajib teman-teman latih atau ketahui lah minimal. Di ceweng namanya apa nih? Beng-beng. Beng, di beng-beng. Kalau di sini di ceweng. Ya udah, di beng-beng. Pertama, teknik yang pertama ini. Yang kedua ini. Cuman cukup 2 ini aja. Satu dipegang bagian jempol, satu dipegang bagian bawah lengan. Nengok ke kanan sejauh-jauhnya. Kalau nengoknya dekat, dia adanya dekat kita. Kalau nengok ke jauh, dia nanti palanya di sini, badannya ke sana. Kecepatan pun sama mempengaruhi. Intinya dari sini nengok, dia goyang, nongkrong, hajar. Secara teori kayak begitu. Kalau cepatnya bisa jadi badannya ke sana. Coba. Tekniknya tetap sama. Itu seputar tangan kiri yang ngebeng-beng, tangan kanan siap mukul kan. Ada juga yang tangan kanan dari sebelah kanan nih datangnya masih pakai tangan kiri apa kanan? Kanan. Tapi kan nggak mukul kiri kan? Ya udah, tangan kiri. Tetap tangan kiri tapi datangnya dari kanan. Perbedaannya cuma di langkah. Tetap aja dia palanya di kita, tangan, kaki, semua badan di sana. Jadi ini. Ya begitu sih secara teori. Nah, itu tangan kanan kiri sebenarnya cuman masalah kalau posisi tetap sama ya. Sama. Perbedaannya kalau dari kanan, dari kiri kita. Nah, ini kita didorong mundur. Kanan. Mundur kaki kanan karena kita butuh ruang buat nengok. Kalau dari kiri, kaki kita masih di sini, kita nggak bisa nengok sampai sana kan, karena ini masih. Tapi tetap mundur kaki kanan, nengok.
Kalau yang tangannya belum nyampe ke sini enak. Nanti kalau udah mulai mahir di situ, coba Bang. Kuat tuh. Sama dari sana pun. Majuan truk ke tempat kono. Enggak. Sama tuh. Kita bantingnya ke sini. Itu yang bisa dilepas, tapi lebih aman memang yang nongkrong. Karena pegang kencang begini, ini sobek. Kalau laki-laki nggak ada masalah, telanjang dada. Kalau perempuan ayo. Iya, justru orang belum tentu bisa lepas. Lebih bagus nongkrong. Secara teknik kayak begitu. Tangan kanan sekarang yang bembeng, kan ada orang juga yang kidal. Kuncinya kanan berarti kiri yang bergerak. Kaki kiri yang bergerak. Kalau kata dia tangan kiri, kanan yang bergerak. Sama dari sini, tangan kiri, kanan yang bergerak. Kalau tangan kanan, kiri yang bergerak. Berbalikan ya. Ntar tekniknya cuma ini, teknik keluar. Sekarang contohnya dari sana dulu ya. Jangan Bang, saya nggak punya gitu. Ya, Kiri bergerak berarti. Pukulnya nggak harus tangan kiri, karena kan kita bukan kidal. Tetap bisa pakai tangan kanan. Dari sini. Kanan. Tuh. Pukulnya nggak harus tangan kiri, tapi tangan. Gimana Bang caranya kalau seandainya memang nggak punya karakter silat? Gitu kan ya? Iya. Kalau ini kan tadi saya masih pakai kuda-kuda silat. Sebenarnya kalau saya nggak pakai karakter silat nggak bisa sih pura-pura begitu. Pasti yang bergerak gitu. Cuman ini contoh aja. Makanya kalau nanti nggak sesuai sama perkiraan itu mau silat-silat juga. Ya justru itu. Ini bisa kan karena memang ada karakter silat. Coba Bang, terserah mau tangan kanan mau tangan kiri terserah. Tuh. Ini kan masih karakter silat. Karena kita nggak bisa buat-buat. Tapi kalau pensi lambatnya bukan pakai karakter silat, kita cukup nongkrong aja sebenarnya. Gitu. Mau jatuhnya begini, mau jatuhnya begini. Yang penting tahan. Yang penting tahan. Tekniknya seperti itu aja sebenarnya. Ipan coba, Ipan sebenarnya udah dapat. Kalau kita pakai tangan kanan, kalau Ipan nggak nongkrong baju sobek nih. Nah, Ipan jangan mundur gitu, bisa disonongin. Sekarang pakai tangan kiri dulu deh. Jadi Ipan harus nengok. Nah, itu ditekuk ya, bukan dipelintir. Karena Ipan salah ngambil. Nah itu ditekuk. Coba yang tadi tekuk. Perbedaannya nih. Tuh, sampai bawah nggak apa-apa. Tuh, ini masih bisa uppercut ya. Tapi balik lagi, cepat dan tepat. Kalau tekukan udah gini, makanya rumusnya keluar. Yang perlu kita, yang keluar terserah. Tangan kanan, tangan kiri. Keluar. Ingat, kalau dia kemari, dia keluar dia. Jadi bayangan kita bukan masalah lagi kanan apa kiri, keluar. Nanti kecuali ada rumus dalam dari belakang, todong segala macam. Tuh, ini berarti keluar. Karena kita tahunya setelah kita refleks. Kalau ini kan benar-benar kelihatan. Coba Ban, lagi Ban, yang mana? Keluar tetap. Kiri, keluar juga tetap maksudnya. Maksudnya kiri yang dorong gitu. Nah itu Ipan. Coba. Keluar, bayangan Ipan harus keluar. Berarti ngambil di sini. Di sini kan. Bukan, ambil sini. Ambil sini. Teknik 92 dia udah lupa nih. Nah, berarti jauh kan? Nah, semakin Ipan cepat makin jauh. Ipan nongkrong hajar. Yang bisa cingkuk dulu. Nggak apa-apa, dipulin aja, harus dipulin. Harus dipulin. Sekarang kanan. Kita nggak ngetes dulu ya, cuman nanti refleks bisa dilatih teman-teman sendiri di rumah. Gitu ini harus keluar, dan satu jangan pakai tenaga banyak sebenarnya. Begitu diginiin, cukup dipegang ini, nengok, tekan ininya nih, jatuhnya karena ini, bener gak? Jadi bukan ini bisa, kita fokusin kemari pun bisa, cuman nggak bisa ngejut. Kalau ini
sakit bener. Sakit. Kalau ini nggak sakit tapi kekejut. Itu cuman butuh itu. Keluar. Nah, nengok. Nengoknya. Nengok. Nah. Kan bener kan? Ya. Posisinya. Nah, itu seperti itu. Mungkin penjelasannya agak sedikit lumayan banyak. Nah, sekarang detailnya yang kita harus pelajari sambil teman-teman duduk bisa. Teknik luar praktis. Duduknya seperti ini. Ini harus berpasangan. Tangannya gini. Ambil luar, ambil. Taruh. Ambil luar. Lagi luar. Lagi luar. Lagi luar. Nah, ini baru teknik dasar pemahaman. Nah, sekarang penghayatan. Atau kalau tadi cuma penghafalan, kalau sekarang benar-benar harus penghayatan karakter, berkarakter. Luar. Beda ya? Nah, jadi harus ada tekanan. Kalau begini doang udah benar, hafal, tapi ininya goyang. Nah, sama ini juga harus tekanan. Goyang kan? Segede apapun badannya goyang. Ya. Kalau ini belum goyang, belum berkarakter. Sip. Nah, di sini ada teknik lagi. Begitu ini ke sini sama ini ke sini, beda. Bedanya tarik. Kalau ini kencang semua dari sini. Kalau ini walaupun sama nih sampai sini, ini nggak kencang. Kalau mau kemari ya harus pulin. Kalau kemari belum full pun bisa. Nanti teman-teman terserah. Kemari nggak sakit kan? Walaupun goyang. Kemari udah jatuh. Padahal sama-sama sini. Makanya kalau mau ke sini tetap diterusin. Ke sini dulu diterusin. Iya. Kiri. Iya. Kan keringetan gua enggak ya. Gitu. Terus latihan duduknya lagi. Set. Tangan dua. Kalau ini udah tangan dua. Ininya jangan lupa. Oh, ya kesini. Gitu. Ininya pegang. Putarannya tetap jangan lupa ke sini. Ya lupa deh. Dari sini ke sini ngambil kan cuma ke sana. Dia nggak bakal goyang, tapi dibantu min. Nengoknya full. Bergeser. Sama yang kanan, tinggal ambilnya sama, cuma dibantu ini karena tangannya udah di sini kan nggak bisa kita putar nih. Berarti kita nengok. Ini yang gue tekan, goyang kan? Jadi nggak perlu gedebak-gedebuk di awal karena nanti orang putus asa kalau ketika ilmunya susah. Makanya tahapan-tahapan. Sip, lagi. Sip, lagi. Nah, ini teknik luar. Teknik luar untuk praktis. Itu penting. Contoh ini bisa kita aplikasikan. Nanti cuman saya kasih 3 teknik dan nanti bisa dipelajari teman-teman di rumah untuk kebaikan ya. Iya. Oke. Ada lagi, Bang? Itu seputaran lagi. Yang kedua nih. Yang kedua, versi yang kedua. Tadi beng-beng versi yang pertama. Terus yang keduanya dorong. Mbak, jangan dorong lo. Tadi kalau bicara nggak buruk. Begini, baru bagi gue duit dong. Kalau kita udah bisa merasakan bahwa dia mau macem-macem, nggak kenal nggak apa nepok. Hati-hati Ini- tuh, ini bisa yang- hipnotis juga tuh. Jangan nunggu dia sampai sekasar tadi. Jadi waktu nepok coba. Nih, luar. Sono. Nepoknya pakai tangan situ. Nih, luar. Jadi bayangan kita harus keluar dia. Nggak usah mikirin di tangan kanan kiri karena kan cenderung kalau kita panik nggak bisa bedain kanan mana kiri mana. Tapi kita bisa bedain luar dia yang mana, dalam dia mana. Artinya luar tuh keluar dia. Arti dalam tuh ke dalam dia. Coba. Luar. Ini tetap sama ya. Bantingannya karena ini belum kecangkrem, ini lebih enak lagi. Nggak perlu ke sini tapi bisa kemari. Ya, sekarang kita bahas teknik yang belum sampai ini baru tepuk. Gue minta Tuh. bego. Jar. Karena memang tepat. Atau yang sebelah sini tapi tepoknya tetap tepat. Nah, itu sama kemari. Kalau yang itu tadi itu
kemari. Cuman ini ya, langkah pertama kita unjukin tadi. Kalau mau dia gini, kita mau keluar kanan, berarti kaki kanan. Kalau dia pakai yang ini, mau keluar kiri kita maksudnya, tapi keluar dia, berarti kaki kiri kita yang harus aktif. Ini mah boleh ya, boleh kesini boleh kesini, tapi saya saranin buat latihan pertama ini dulu. Bantingannya tetap sama. Tak. Oh, ini udah main kaki ya. Pokoknya sama aja kayak tadi. Jadi 2 di sana, 2 di sini, Pak. Kiri ya. Itu terserah, Pak. Yang penting tutornya udah. Nah, ini kanannya harus ke belakang. Sama persis. Teknik yang tadi sama persis. Ini. Nah, ini yang harus dapat kunci awalnya. Dan juga emang harus cepat. Jadi enak main. Nah, kalau dibalikin gimana? Karena kecepatannya ada tapi nggak dituntasin gitu. Mau diiklanin gitu tadi. Nggak tuntas. Ini kita rebut habis. Makanya jangan pernah cuma sampai sini. Tapi harus full. Ini banting langsung. Nah. Banyakan orang kan udah ngerasa bisa begitu. Tapi nggak dituntasin. Udah 2 teknik. Itu kanan kiri sama. Teknik cuma luar. Keluar dia. Ini keluar dia. Gitu. Itu 2 versi. Kanan kiri nggak usah kita bahas ya. Takutnya bosan. Yang penting Pan dulu bisa. Mau kemana? Mau ke sono, Bang. Jadi ntar banting lagi. Oh, iya. Nah, mana Bang? Nak sono. Sip. Mana Bang? Nah, luar dia. Mana Bang? Sip. Jadi bedanya cuman apa sih? Keluar dia doang. Nanti kalau dapat teknik yang dalam, itu udah nggak peduli dia mau tangan kanan tangan kiri. Yang penting sekarang fokusnya jangan kanan kiri gue, luar gue aja, keluar gue aja. Itu ke dalam. Mentang-mentang udah dapet. Ini buat dia kan, bukan buat lu. Keluar gue. Nah. Bangunin dong. 2 versi. Rencananya kita mau pakai 3 versi doang. Kedepannya insya Allah bisa kita bicarakan lagi. Tergantung permintaan itu banyak apa enggak kan kita nggak tahu. Jangan minta banyak-banyak, gue capek. Nanti tonton aja di channel Ici Uca atau dia nanti mau bikin channel. Yang jelas ini harus dikembangkan, jangan sampai mati obor gitu Ipan ya. Iya. Ada lagi kapan tadi? Yang ketiga nih. Oh ada lagi 3? Iya. Kan kita tadi dari awal 3. Ada 3 teh. Itu udah berapa teh? 3 jenis. 3 jenis sebenarnya. Ini kan 1, 2. Iya. Bukan. Teknik. 3 keadaan lah, 3 kondisi maksudnya. Artinya gini, duluin sebelum dia mulai. Ya, Yang mana, Bang? ya ini. Yang penting kita tahu teknik tangan dia ada di mana. Kalau belum ya jangan mulai. Lagi? Apa? Yang mana dulu? Anak belakang situ. Gue minta dulu. Aduh. Enggak ada dulu. Sorry, Bang. Ya elah, nih ada nih. Mana tuh, Bang? Enggak ada tuh. Nih, sini nih. Nah, ini, Bang. Oh, kenceng banget sih, Bang. Sorry. Parah lu ya? Enggak. Enggak. Jadi kita pancing buat tangannya gerai. Gantian. Biar apa ya? Biar adil. Aman. Bang, sini, Bang. Baik menit. Enggak ada. Itu apaan? Mana enggak? Itu lo pakai emas, duit itu pasti ada. Enggak ada, Bang. Mana enggak ada? Lu mundur jauh-jauh sih. Pancing. Ini bicara pancing. Ipan harus belajar mancing biar gampang meraih tangannya. Kalau begini kan masih bingung. Nah ini standar orang beda-beda ya. Kadar orang juga beda-beda. Pancing biar tangannya mudah diraih. Lain hal kalau udah ahli, baru ditunjuk aja kita ambil. Coba. Yang mana dulu? Kalau belum ahli kan berarti kita pancing dulu. Yang penting itu seputar 2 kondisi ya. Kondisi yang pertama udah diginiin, harusnya kita bahas yang berikutnya sebenarnya. Yang pertama yang pegang, lu anak mana? Ambil. Lu anak mana? Ambil sini. Ambil. Lu anak mana? Ambil ke sini.
ke sono. Biasanya kalau Susah. kita ngeyel baru main dorong. Habis main dorong, biasanya main ini ketiga harusnya. Iya. Berarti Nanti dibalik nggak masalah. Bener gak sih? iya benar. Ya, kita bener-bener yang pengen ngomong real dan ini ya mudah-mudahan bermanfaat gitu aja. Enggak kan? Baru sebenarnya lu yang bener lu teknik dorong, belum megang tapi banting. Sebenarnya sama-sama luar. Pak. Cuma lu main cepet. Dorong lah. Nah, kalau begini kita belum bahaya kan? Kita kan 2 kali kanan kiri. Ya ambil. Sama aja sih, mau dibanting-banting juga kesian dia. Yang ketiga baru bembeng. Gitu. Yang ketiga bembeng. Kalau misalkan udah gini kita nggak bisa juga. Kita masih belum bahaya kan? Ditepok bahaya gak? Enggak. Didorong bahaya gak? Enggak. Malah kita kan jauh. Jauh, ya kan gitu. Tapi kalau udah mepet kemari nanti. Beda sama cek nanti tapi berapa ini? Kayaknya udah mulai lelah. Belum. Belum. Untuk termin teknik praktis luar dengan kondisi yang pertama cuma dicolek atau ditepuk, dia cuma nyari bagaimana caranya ngambil teknik luar. Itu yang pertama. Yang kedua, ditepuk tapi di ngeyel nih, nggak mau ngasih juga. Pastikan buat maunya didorong, mau ke sini, mau ke sini. Jangan pernah diambil kalau belum dapat. Kalau ini udah dapat ya. Jangan pernah diambil kalau belum dapat. Tapi kan secara fisik dia belum bahaya, cuman secara mental memang udah makin down karena udah dorongan. Beda kalau yang ketiga. Yang ketiga diambil, udah nggak bisa ke sono, nggak bisa kemari. Oh iya, tadi harusnya ada versi tarik, Oh iya. tapi tetap aslinya sama. Aslinya sama, ada tarik dorong. Karena kalau nggak ngasih juga ini yang mendarat. Nanti baru kita bahas di masalah pendaratan ini. Apa sekarang? Sekarang aja langsung. Oh iya. Langsung, Bembeng. soalnya langsung. Pukul. Ini sih. Ini belum kena. Belum kenal. Ayo. Nah, deh. Pukul ngeles. Nah, tapi kita ambil tangannya. Ambil, ini ambil dulu. Pukul ngeles. Tetap. Kayaknya mumpung dia jatuh, kita udahin dulu 3 teknik ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Mungkin Ipan ada kata-kata. Terus terang, kalau masalah di lapangan itu cuman cepat, tepat, per detik. Artinya cepat, kecepatan yang paling utama. Kecepatan itu berhubungan sama waktu ya, Pan? Iya. Sebanyak apapun ilmu kita, kalau kita kalah waktu, kalah kesempatan, kalah peluang, kita kalah. Makanya latihan jangan rajin, jangan kayak gue. Berarti ketepatan. Sama Ipan di demi. Ayo, ambil tapi nggak tepat. Iya kayak ini nggak tahu. Ini nggak tepat karena gitu doang gimana gue? Tapi masih punya yang lain. Ya coba. Set. Nggak tepat. Kita punya yang lain juga loh soalnya. Kalau dibicara punya yang lain, kita punya yang lain. Berarti kan cepat dan tepat. Ketika Ipan ngambil ini nggak tepat, Ipan udah kalah 1 langkah. Kalau Ipan punya yang lain, jangan bicara yang lain dulu. Saya punya langkah yang ini loh. Bener nggak? Iya. Jadi kalau diginiin gimana bang? Nggak usah pakai begini. Oh begitu gituin. Ambil. Hilang nggak tepat ini. Karena bicaranya satu. Bicaranya per detik. Maksudnya gitu. Ipan ambil nih. Saya nggak tepat. Kan nggak jadi jatuh. Kan saya punya yang lain masih. Ternyata Ipan ada ini. Ipan ada yang lain. Gitu. Makanya di satu teknik harus cepat, harus tepat, harus per detik. Contoh terakhir deh. Contoh kecepatan lagi bang. Nah ini harus cepat. Ini belum kita banting dia pasti goyang karena kita cepat. Nanti bakal kita ada teknik luar yang ekstrim. Kenapa bang? Nggak tahu. Tapi ini berhubungan emang sama saraf sih. Karena Ipan orang yang nggak saraf. Coba teknik luar, kita masih ngomongin teknik luar, tapi detail yang ini nanti lain lah. Kita nggak bahas kecepatan dulu, tapi ketepatan. Tapi ini ada teknik luar yang lumayan lebih efektif dan lumayan mematikan. Coba. Tak. Nih. Jadi putarannya itu 360 derajat. Dari sini
diputar ke sini kita bilang cuman 80 derajat ini muter cuma gitu. Tapi kalau kita putar habis itu langsung muter ke 360. Ini sama teknik luar. Insya Allah kita dapat itu. Adanya di Sandi 42. Ya Pak, ada kata-kata. Kata-katain ya. Kata-kata ini. Lo mau gue kata-katain? Udah lama juga kita nggak ketemu ya. Enggak sih, baru kemarin. Baru kemarin ya. Cuman Bulan memang kemarin. tenaganya agak lebih besar sekarang dia karena memang habis olahraga apa sih? Workout doang. Tulisannya apa tuh? WORK Oh. OUT. Kerja di luar. Kerja di jalanan. Street workout. Kerja di jalanan di luar. Ya, keluar pokoknya gitulah. keluar kerja di jalanan. Lihat Ya di berarti kalau nggak ngamen ya di jalanan deh. Workout. Bukan nge-gym gitu. Bukan nge-gym. Oh ini bisa juga ya. Gue pantas kali gitu ya. Lanjut Pan. Teman-teman ada apa pesan dan Ini kesan? buat teman-teman aja ya. Saran gue kalau emang lo main silat, rajin-rajin aja latihan. Jangan males-malesan kayak gue. Udah berapa tahun Bang Ipan nggak latihan lagi? Gue sih nggak ngitungin karena poinnya bukannya tentang orang belajar sih, tentang gue jalanin amanah. Kalau kata Babe bilang, situ datang saya nggak rugi, situ nggak datang pun saya nggak rugi gitu. Jadi ini tentang cuan amanah. Ya terusin jangan sampai mati obor, nggak ada Ipan kan ada yang lain. Iya. Kalau gitu. Tapi saya yakin kalau kita nanam kebaikan, suatu saat akan berbuah kebaikan. Ipan mungkin ada kendala, apalagi pandemi kayak begini kan. Meskipun Ipan kelihatannya juragan belang bahar, kita nggak tahu kan dalemannya. Siapa tahu gitu kan dia cuma narsis doang gitu kan. Makanya seringan saya bagiin duit Ipan sebenarnya. Amin. Lanjut Pan, tutup ntar sekalian lu tutup soalnya. Ya udah pokoknya gitu aja. Jangan malas latihan tuh yang pertama, yang kedua ikutin apa kata pelatih lo ngomong, itu bakalan bermanfaat banget. Kalau terus ketiga ini di jalan yang tadi ya, kalau bisa hindarin aja buat cari aman lo juga. Kalau misalnya lo belum dapet teknik yang kayak tadi, lo masih belajar, lo belum dapet, nggak pede gitu, hindarin aja. Kalau bisa lari. Jangan ngerasa lo cowok dan lo badan gede tapi lo di beng-beng kayak gini lo nangis, mendingan lo hindarin ya, buat keamanan lo juga. Itu aja dari gue. Terus itu aja. Ya, itu aja dari gue. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Soalnya kalau dibilang itu aja dari gue kan gitu ya. Itu kayaknya masih koma tuh. Itu aja dari gue, tapi misalkan gitu. Ini tanda kalau YouTuber baru gini. Ya bener apa kata Ipan. Cuman saya di sini mohon pandangan teman-teman itu jangan sempit tentang saya maupun tentang orang-orang yang saya latih atau tentang yang teman-teman yang latihan bersama saya. Di silat ini memang ada adab. Mungkin terkesannya tadi Ipan adabnya kurang sopan mungkin ya. Justru kalau saya sama anak-anak, ya katakanlah anak-anak yang saya coba emban amanah ini dari Babi atau anak-anak yang saya latih, gue berat banget kalau menyebut anak-anak murid deh. Karena malu ngakuin murid-murid kayak gini. Itu ada, dia sopan, bahkan kalau gue ke rumahnya digelarin karpet merah kali. Dan bukan cuma Ipan yang apa istilahnya menerima saya, tapi keluarganya, mbahnya, emaknya gitu. Ini ya silat yang sebenarnya, bukan cuma belajar di waktu pelatihan, tapi di luar itu masing sekarang gitu. Dan saya nggak rela kalau misalkan dibilang murid pada songong sama guru begitu. Itu taat. Ibarat kata anak injek bapak dong gitu kan. Bukan berarti dia nggak sopan, tapi karena dia taat. Jadi yang kita lihat itu cara pandang kita jangan sempit gitu aja ya. Nah, terus sekali lagi praktis ini juga kita buka karena memang ya mungkin bisa lebih bermanfaat kalau seandainya nanti ada kesamaan teknik, ya lumrah aja. Kita nggak ngebahas satu perguruan soalnya, tapi teman-teman bisa nilai sendiri. Basic kita memang banyak ya, dari perguruan itu gitu ya. Jadi kalau misalkan memang kita bawa nama Cingkrik Kuning TPU Bawang Indonesia, itulah tekniknya. Meskipun kita lagi pakai pakaian preman,
atau saya lagi sedang senang-senangnya pakai silat-silat keluarga leluhur saya sendiri, yaitu Mes Jalan 6 Pengasinan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung, kurang sopan, atau ada hal-hal yang nggak sengaja lainnya, gitu ya Ban ya. Nah, mungkin pesan-pesan terakhir dari saya buat teman-teman, terus ikutin channelnya Ipan Ichi Uca. Ichi Ini Uca. tulisannya nih. Mana nih nggak ada. Ya kelihatan di Bagus, layar. teman-teman. Jangan gini semua. Begini nih. Nah di sini nih tulisannya nih di atas Bagus. gelang bahar tuh. Bagus, tunjuk. Coba kalau yang lain. Ini tulisannya, waduh, ntar dipotong-potong. Kan kalau bagus ke atas bang. Oh iya, benar. Siap. Jadi itu ya, tolong didukung. Insya Allah saya sama Ipan bakal banyak bahas teknik praktis, tapi tetap praktis yang punya dasar, yaitu Cingkrik Goning TB Bambang Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahar selalu di Lengan. aja. Oh iya Bang Aceng dong. Bang Aceng nggak ngomong-ngomong. Kemana kamera ke sono? Satu lagi ya, itu Bang Aceng pegang channel Cingkrik Goning TB Bambang Indonesia ya. Jangan lupa subscribe. ya udah gitu. Ketua kita lagi nongkrong, kita udah bingung.